Pendetaku dan anak-anaknya. Saya membacakan untuk kita sekalian satu ayat surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah saudara, menjadi anak pendeta bukanlah sebuah pilihan. Sekalipun Anda menginginkannya, tidak pernah akan bisa, apalagi menolaknya. Kemungkinannya lebih besar jika menjadi anak angkat pendeta. Saya begitu yakin bahwa kehadiran anak-anak pendeta itu sudah dirancang oleh Tuhan sebelumnya. Namun, benarkah seorang anak pendeta juga harus menuruti panggilan seperti ayahnya menjadi tanda kutip seorang pendeta atau hamba Tuhan yang full time? Saya yakin Anda pasti akan menjawabnya tidak. Namun sadarkah Anda selama ini ada banyak anggota jemaat yang sangat baik hati menuntut kehidupan anak-anak pendeta. Semuanya itu harus seperti ayahnya yang pendeta. Baik kerohaniannya, sikapnya, maupun perilaku serta segala-galanya harus sama persis seperti ayahnya yang pendeta. Saya sendiri bukan anak pendeta, tetapi saya bisa merasakan betapa pedihnya tuntutan yang menghendaki setiap anak pendeta harus menjadi atau melebihi anak-anak lainnya di jemaatnya. Anak pendeta harus lebih suci, lebih sopan, lebih sabar, lebih giat, dan lebih dari segala-galanya. Apakah anak pendeta itu manusia ajaib, saudara? Sehingga ia dapat memenuhi tuntutan yang sedemikian berat itu? Sering kita mendengar kalau anak pendeta itu nakal. Saya kurang tahu apakah karena orang tuanya kurang pandai mendidik atau karena orang tuanya terlalu sibuk melayani sehingga anaknya kurang mendapat perhatian. Namun semua ini sangat mempengaruhi pelayanan orang tuanya. Jemaat biasanya tanpa sadar sering mengucapkan kata-kata seperti ini. Percuma anak pendeta, perbuatannya seperti itu. Nah, orang tuanya pun dibawa-bawa. Percuma anak pendeta. Sadarkah Anda bahwa tuntutan terhadap anak pendeta itu menjadi standar yang berlipat ganda? Di satu pihak sebagai orang Kristen, ia dituntut harus menjadi anak-anak Kristen yang baik dan lebih baik dari anak lainnya. Sementara itu, ia juga menyandang gelar anak pendeta. Tuntutannya itu kedua kalinya lebih melebihi anak-anak Kristen lainnya. Istilah saya, lebih baik pangkat dua. Inilah beban yang sering saya temukan di kalangan anak-anak pendeta. Kadang-kadang pelayanan di gereja yang besar juga tidak menjamin segala-galanya. Apabila seorang pendeta melayani di gereja yang besar dan di kota besar, walaupun gajinya besar, maka tugas dan tanggung jawabnya, tuntutan dan kesibukannya juga amatlah banyak dan besar. Hampir setiap minggu ia harus berkhotbah berulang kali, kemudian mengunjungi anggota jemaat, rapat, retret, memberkati pernikahan, konseling, upacara penguburan, dan sebagainya. Tugas-tugas rutin tersebut sudah sangat menyita waktu seorang pendeta sehingga ia sering tidak sempat memperhatikan anak-anaknya. Apalagi kalau istrinya juga merangkap sebagai hamba Tuhan yang menangani sekolah minggu atau komisi wanita atau komisi lainnya. Belum lagi ditambah dengan luang waktu yang berbeda. Anak-anak mempunyai waktu pada waktu weekend, hari Sabtu dan Minggu, sedangkan ayah dan ibunya justru sibuk pada hari-hari tersebut. Seorang pendeta pernah bersaksi bahwa saking sibuknya beliau melayani di gereja, tak terasa telah sebulan penuh ia tidak punya waktu untuk menemani anak-anaknya. Bahkan mainan anak-anaknya yang rusak tidak sempat diperbaiki sampai berbulan-bulan lamanya, bahkan bertahun-tahun.
Bukankah hal seperti ini jarang diungkapkan kepada jemaat? Itu sebabnya saya menyampaikannya kepada Anda bahwa Anda tidak harus lagi berpikir bahwa pendeta Anda itu kurang pekerjaannya. Dia sibuk sekali. Beberapa tahun yang silam saya pernah mendengar cerita tentang seorang anak perempuan pendeta yang mungkin kurang mendapat perhatian dari orang tuanya sehingga tidak berhati-hati dalam pergaulan dan berpacaran. Kemudian ia hamil sebelum menikah. Nah, hal ini membuat ayahnya yang sebagai pendeta sangat terpukul. Ia merasa gagal mendidik anaknya, termasuk gagal melayani Tuhan. Dalam kondisi demikian, ia pun mendapat cemooh dari beberapa anggota jemaat dan tidak ada yang mau mengerti. Jalan terakhir yang ditempuh pendeta ini adalah mengundurkan diri dari pelayanan di gereja tersebut. Lihatlah, begitu eratnya hubungan antara anak seorang pendeta dan orang tuanya. Dan acap kali sampai menyangkut profesi orang tuanya. Saudara, tuntutan terhadap seorang pendeta dan anak pendeta begitu beratnya, sehingga banyak anak-anak pendeta tidak bersedia masuk ke seminari untuk menjadi hamba Tuhan. Karena mereka merasa tidak terpanggil menjadi hamba Tuhan atau tidak ingin seperti ayah mereka. Pernah sewaktu saya kuliah di seminari, seorang teman sekolah yang sewaktu kecil selalu diejek oleh anak-anak jemaat ayahnya karena ayahnya seorang pendeta. Mereka berkata, hidupmu dari kantong persembahan, tahu nggak? Bayangkan betapa sakitnya. Saya tidak tahu siapa yang mengajarkan anak-anak itu berkata demikian, namun inilah kenyataan hidup yang pernah dihadapi oleh teman saya itu. Sebagai seorang anak pendeta, dia dihina, dia dibully, dia diejek. Meskipun demikian, ia masih terpanggil menjadi seorang pendeta. Puji Tuhan. Sebagai seorang anak, mereka juga membutuhkan sesuatu yang sama dengan teman-teman lainnya. Namun saudara, hidup mereka harus memikul salib mengikuti ayahnya yang sebagai pendeta. Mungkin bukan barang mewah yang mereka harapkan, tetapi kecukupan keperluan sehari-harinya. Acap kali hal itu pun sulit dipenuhi oleh seorang pendeta. Pernah ada seorang anak hamba Tuhan memakai sepatu yang sama seperti sepatu panatuannya atau majelisnya. Tak lama kemudian muncul berbagai gosip. Padahal ayahnya sudah mengatakan bahwa sepatu itu dibeli dari hasil tabungan dari anaknya tersebut. Tetapi gosip yang keluar, si patantua atau majelis yang membeli untuk anaknya. Sungguh riskan, bukan? Untuk orang tua tertentu, pendeta itu mesti miskin dan menderita. Mereka kerap mengutip ayat Alkitab, anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20 artinya miskin. Ayat ini barangkali cukup menghibur para hamba Tuhan atau pendeta karena ternyata mereka masih bisa tinggal di pastori, punya perabot, punya tempat tidur, punya bantal. Kalau ada pun perabot itu mungkin tanda kutip ada yang bekas dari jemaat yang pindah rumah baru, lalu barang-barangnya yang lama dipersembahkan ke gereja untuk sang pendeta. Sebagai majelis jemaat atau pengurus gereja, mungkin Anda bersyukur dengan adanya perabot bekas daripada pendeta sekeluarga harus tidur di lantai, bukan? Nah, bagaimana lagi ini? Kadang muncul pergumulan sederhana dalam hati pendeta. Misalnya, anaknya ingin merayakan ulang tahun seperti anak-anak lainnya. Tak mudah baginya melakukan hal itu. Selain biaya yang mesti diundang banyak sekali. Jadi perlu dipertimbangkan yang sangat-sangat rinci. Belum lagi omongan anggota jemaat dari belakang, entah karena pendeta ingin mendapat hadiah dari jemaat atau apalah. Kalau ada anak-anak anggota jemaat yang tidak diundang, nanti dikira pendetanya sombong, pilih kasih, dan sebagainya. Akan tetapi, kalau semua anak jemaat diundang, mana tahan? Yang pernah saya lakukan adalah membeli sebuah kue tar, lalu serahkan kepada guru sekolah minggunya,
Acaranya meniup lilin, potong kue, lalu makan, habis perkara. Mudah bukan? Cara ini relatif tidak akan menimbulkan omongan sana-sini. Belum lagi kalau anak pendeta itu menikah. Belum lagi ada banyak acara. Semuanya itu perlu mendapat pertimbangan dan selalu mendapat sorotan, kritik, gosip sana-sini. Yang paling menyulitkan apabila pendeta itu tinggal di pastori, yang letaknya satu halaman dengan gereja dan gerejanya tidak terlalu besar. Jadi kalau ada anggota jemaat yang setiap hari berkunjung, mereka selalu melewati rumahnya. Privasi si pendeta hilang. Anak-anaknya juga merasa tidak bebas. Bayangkan, anak-anak sudah menganggap lokasi itu seperti rumahnya sendiri. Kadang mereka bermain, berlari, juga menjerit. Namun ada hari-hari tertentu mereka harus diam 1000 bahasa di rumah seperti patung. Karena ada kebaktian, ada persekutuan, ada acara doa, ada Bible study, ada tamu yang datang, dan sebagainya. Mereka tidak boleh ribut, mengeluarkan suara, bahkan bergerak. Apalagi harus keluar sana sini. Selain itu saudara, saya juga pernah melihat gereja yang menempatkan rumah pendetanya di atas lantai ruko. Tinggi sekali, tanpa lift. Padahal anak pendeta tersebut masih kecil dan istrinya sedang hamil lagi. Memang patut disyukuri masih ada tempat tinggal. Namun dengan mempertimbangkan anaknya yang masih kecil, lantai 4, dan istrinya yang sedang hamil, tempat itu tentunya tidak begitu efektif. Anaknya pun tidak bisa leluasa bermain dan sangat berbahaya. Masalahnya, ada penatua mengatakan di belakang panggung pendeta tersebut, dia katakan, bersyukurlah sudah ada tempat tinggal. Masih banyak orang yang tinggal di kolong jembatan. Sungguh tragis bukan? Saudara, jika Anda menjadi seorang pendeta dan mendengar kalimat ini, saya yakin Anda akan marah besar karena dianggap lebih bersyukur tinggal di kolong jembatan. Memang istilah hamba sebagai seorang pendeta selalu berkonotasi memikul salib. Namun, bukankah kita hidup di dunia ini sebagai manusia juga boleh menikmati apa yang semestinya kita boleh dapatkan, bukan? Saudara, mungkin pertanyaan seperti ini tidak pernah muncul dalam diri pendeta Anda. Tetapi saya mewakilinya untuk bertanya. Saya ingin berkata jujur bahwa mereka yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak sebenarnya sulit berpindah ladang. Umumnya perpindahan itu terjadi karena habis masa jabatannya. Ada beban pelayanan lain terpaksa tanda kutip atau bermasalah dengan jemaat. Soalnya selain perlu penyesuaian diri, anak-anaknya juga harus berpindah sekolah. Soalnya selain perlu penyesuaian diri, anak-anaknya juga harus pindah sekolah. Belum lagi tanda kutip harta kekayaan yang cukup banyak yang harus dipindahkan. Maksudnya perabot-perabotnya. Jadi ada kalanya kalau pendeta pindah ke ladang lain, ada yang dengan terpaksa tidak membawa serta anak-anaknya. Saya yakin pergumulan ini tidak gampang. Demikian juga pendeta yang sekolah di luar negeri. Anak-anaknya yang sudah beradaptasi dengan bahasa setempat akan mengalami kesulitan saat pulang ke negeri sendiri. Itu baru dari segi bahasa. Belum lagi kecocokan dengan sistem pendidikan yang ada. Karena itu tidaklah mengherankan kalau ada pendeta yang memilih tetap tinggal di luar demi anak-anaknya yang sekolah. Terlalu sering saya mendengar orang berkata, anak pendeta kok begitu ya? Awas ya, kalau kamu anak pendeta, jadi harus begini-begini, dan sebagainya. Memangnya hanya anak pendeta yang harus bersikap baik? Karakternya yang baik saja? Bukankah anak panatua, anak setiap anggota jemaat, anak setiap orang percaya mendapat tuntutan yang sama? Inilah sekilas suka duka anak pendeta dan pendeta Anda. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Anda dengan anak-anak pendeta di gereja Anda. Saya juga tidak tahu bagaimana pengalaman Anda dengan anak-anak Anda. Tetapi ketahuilah, anak-anak pendeta juga membutuhkan seorang
figur pendeta. Mungkin saja ia tidak dapat merasakan ada pendeta di gerejanya, karena sikap ayahnya sebagai pendeta di gereja sangat berbeda dengan sikapnya ketika berada di rumah. Ayahnya lebih sering memperhatikan orang lain daripada mereka. Tentu sangat menyakitkan bila anak seorang pendeta harus pergi mencari pendeta lain untuk konseling atau menceritakan kehidupannya. Kiranya melalui sharing ini, mereka yang menyandang predikat pendeta disadarkan bahwa selama ini ada pergumulan tersendiri yang dihadapi anak-anaknya. Sediakanlah waktu untuk mereka karena mereka sangat membutuhkannya. Jangan terlambat selama masih ada kesempatan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Dan pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Demikian juga untuk majelis dan jemaat setempat. Sadarlah bahwa anak-anak pendeta itu sama dengan anak-anak Anda. Tuntutannya mesti sama. Tidak harus melebihi anak-anakmu atau anak-anak lainnya. Kiranya share ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya, Saumiman Saud, Podcast Cornerstone, Podcon. Terima kasih.